Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak sekalian, kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga berhasil mengikuti materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan pertemuan yang kedua, di mana sebelum Bapak menyampaikan materi pertemuan yang kedua ini, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, melalui pembelajaran daring, siswa diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, di dalam pertemuan yang kedua ini, masih dalam materi yang sama atau bab pertama, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada waktu pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai apa itu hak warga negara dan apa itu pengingkaran kewajiban warga negara, dan apa itu pula kewajiban warga negara. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di mana kalau kita cermati, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai ideal, yang kedua yaitu nilai instrumental, dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Nah, kita akan membahas satu persatu dari nilai-nilai ini. Apa sih itu nilai ideal? Nilai ideal yang juga merupakan nilai dasar, merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil dan bersifat mutlak. Nilai dasar di negara kita, yaitu kekeluargaan misalnya, ini juga disemangati oleh jiwa gotong royong dan musyawarah mufakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap. Nah, yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan pelaksanaan umum dari nilai-nilai ideal atau nilai dasar. Nilai instrumental merupakan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar aturan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari peraturan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sampai peraturan perundangan yang paling rendah tingkatannya. Jadi nilai instrumental ini banyak sekali. Artinya, jadi nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai ideal atau nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Seperti misalnya, A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama
pasal 28A sampai 28C. Di sini mengatur tentang jaminan hak asasi manusia yang sangat banyak. Jadi hak asasi manusia di negara kita ini sudah betul-betul sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang B, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 yaitu tentang hak asasi manusia. Sedangkan C yaitu yang tercantum dalam ketentuan dalam perundang-undangan negara kita. Seperti misalnya, satu Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi mereka-mereka yang melanggar HAM itu ada pengadilan khususnya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Sedangkan yang keempat, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan banyak sekali ketentuan undang-undang dan peraturan di bawahnya yang menjamin tentang HAM. Itu nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dari nilai dasar ataupun nilai instrumental ini. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Jadi, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau nilai-nilai luhur Pancasila itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apakah pelecehan agama, apakah membunuh orang, apakah mungkin ingin memisahkan diri, apakah mungkin perampokan dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi apabila nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan dengan baik. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain sebagai berikut. Dari sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Artinya, meskipun dia pejabat atau rakyat biasa, meskipun orang kaya atau miskin, di negara kita memiliki persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain.
Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Karena kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, kita tidak bisa lepas dari bantuan negara lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita sebagai suatu bagian dari negara kita, sebagai warga negara, sudah semestinya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya seperti sekarang, misalnya kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, kita harus melaksanakan itu. Artinya ya, jadi itu demi kepentingan bangsa dan negara. Termasuk juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga. Kenapa? Karena bangsa kita memiliki wilayah yang luas. Kemudian bangsa kita memiliki wilayah yang indah. Lautnya juga luas. Belum lagi sumber daya alam yang kita miliki sangatlah banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita dari Sabang sampai Merauke memiliki agama yang berbeda, suku yang beraneka ragam, budaya yang beraneka ragam. Namun, bukan berarti perbedaan itu yang dipertajam, tetapi bagaimana kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi tetap satu jua adanya, sehingga kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Lanjut sekarang kita bahas mengenai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara jadi harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kita memiliki ciri khas musyawarah, utamakanlah musyawarah. Kalau memang tidak bisa, baru dilaksanakan dengan cara voting. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Kalau sudah diputuskan, kita harus legowo menerima dengan ikhlas apa yang sudah diputuskan. Meskipun mungkin pendapat kita berbeda tadi atau sebelumnya. Karena sudah diputuskan di dalam musyawarah, kita harus legowo atau lapang dada menerimanya. Dan bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang perlu kita kembangkan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita sebagai warga negara memang memiliki hak asasi manusia, namun
hak itu tidak bisa dilaksanakan secara mutlak. Karena ada batas-batasnya. Batasnya apa? Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga hak orang lain. Oleh karena itu, kita harus juga menghormati hak-hak orang lain. Karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi apabila ada teman atau mungkin orang lain yang perlu dibantu, kita harus membantunya. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Apalagi kalian sebagai siswa, jangan sampai boros, apalagi nanti kalian kuliah, kemudian masa depan kalian masih panjang, artinya biaya untuk kuliah masih banyak. Ya, berusahalah untuk mengirit dalam arti tidak bersifat boros. Dan yang keenam, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, demikian materi untuk pertemuan kedua kali ini. Nah, nanti Bapak berikan tugas individu, bisa lihat di Moodle nanti secara lengkapnya. Di sana sudah di kolom tugas ada, yaitu mengerjakan tugas yang kedua. Materi bisa kalian dapatkan pada buku paket. Jadi selengkapnya itu dapat juga kalian lihat di dalam atau baca buku penunjang PPKN. Nah, ini tugasnya. Disilakan dikerjakan dan perhatikan petunjuknya. Nah, demikian materi dalam pertemuan hari ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pertemuan kali ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan dengan baik. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.